Salam, selamat pagi semuanya saudara-saudara. Haleluya. Ada sukacita pagi hari ini ya. Amin. Tadi semua semangat memuji dan menyembah Tuhan dengan luar biasa. Baik, mari kita buka Alkitab kita pada pagi hari ini. Sesuai dengan tema besar kita di bulan September, yakni jangan keraskan hati. Maka di seri yang kedua pada pagi hari ini saya akan bicara tentang tekun beribadah. Ya, mari kita buka Alkitab kita. Ada dua bagian firman Tuhan. Yang pertama, Keluaran 31 ayat 12 sampai 17. Kemudian saya dan saudara buka bagian yang kedua, Ibrani 10 ayat 25 sampai 29. Saya mulai. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Ayat 13 saudara. Haruslah kamu pelihara hari Sabat, sebab itulah hari kudus bagimu. Siapa yang melanggar kekudusan hari Sabat itu, pastilah ia dihukum mati. Sebab setiap orang yang melakukan pekerjaan pada hari itu, orang itu harus dilenyapkan dari antara bangsanya. Maka haruslah orang Israel memelihara hari Sabat dengan merayakan Sabat turun-temurun menjadi perjanjian kekal. Ya, mari kita buka bagian kedua, Ibrani 10 ayat 25 sampai ayatnya yang ke-29. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan akan penghakiman dan api yang dahsyat yang akan menghanguskan semua orang durhaka. Jika ada yang menolak berdosa, ia dihukum mati dan berbalas kasihan atas keterangan dua atau tiga orang saksi. Sama-sama, betapa lebih beratnya hukuman yang harus dijatuhkan atas dia yang menginjak-injak, yang menganggap najis dalam perjanjian, yang menguduskannya, dan yang menghina roh kasih karunia-Nya. Beri tepuk tangan untuk firman Tuhan ini. Keras saudara. Amin. 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 Ketika Tuhan menciptakan semua yang ada di dunia ini, dari hari yang pertama sampai hari yang ke-6, maka hari yang ke-7 itu Tuhan memutuskan untuk beristirahat dari semua yang telah Tuhan lakukan. Kata istirahat di situ bukan berarti Tuhan capek atau Tuhan lelah. Tidak, karena Tuhan tidak pernah capek dan Tuhan tidak pernah lelah. Tetapi hari ke-7 itu merupakan peringatan kepada manusia yang nantinya saudara-saudara itu akan dikhususkan kepada orang-orang yang dipilih oleh Allah. Nah, Tuhan berhenti saudara-saudara. Kemudian Alkitab berkata di dalam Kejadian pasal 2 ayatnya yang ketiga. Mari kita lihat firman Tuhan ini. Alkitab berkata, lalu Allah memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya. Istilah hari ke-7 dan menguduskannya berarti Tuhan menjadikan hari itu kudus. Dari hukum ini saudara-saudara, ketika Tuhan pilih Abraham, maka itu
dilangsungkan itu kepada satu bangsa saja yang menjadi bangsa pilihan daripada Tuhan, yakni hukum, di mana Sabat itu saudara-saudara berubah menjadi hari yang dikuduskan oleh orang-orang pilihan Tuhan, yakni Abraham dan juga keturunannya. Di luar Israel Tuhan tidak peduli, tapi yang Tuhan ikrarkan perjanjiannya adalah bersama dengan Abraham dan keturunannya. Sehingga hari perhentian yang Tuhan sampaikan dalam Kejadian, waktu orang Israel tiba di Sinai, saudara, itu menjadi perjanjian yang khusus bagi umat pilihannya. Sehingga Tuhan berkata, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Sehingga firman yang tadi kita baca, saudara-saudara, berkata, kalau sampai ada yang melakukan pekerjaan, maka dia pasti dihukum mati oleh Tuhan. Saudara lihat, Tuhan itu Allah yang mengasihi kita, sehingga dia berikan 6 hari untuk saya dan saudara bekerja. Tetapi ada 1 hari yang saya dan saudara harus tinggalkan semua aktivitas untuk mengingat dan menguduskan harinya. Bagaimana cara kita mengingat dan menguduskan harinya? Sederhana sekali. Jawabannya adalah dengan cara beribadah kepada Allah. Saudara lihat, 6:1. Betul? 6 hari kerja, 1 hari beribadah. Tapi manusia balik, saudara-saudara. Betul atau tidak? Manusia tidak mau perhatikan yang satu ini. Manusia balik, saudara, bahkan manusia lenyapkan. Tidak ada 6:1. Tetapi totalnya adalah 7 penuh, yakni 7 hari bekerja. Waktu mereka sampai di Kanaan, saudara, ternyata mereka bukan cuma yang namanya mengingat hari kudus, hari Sabat dan menguduskannya. Justru Tuhan itu menambahkan hari raya bagi mereka, sehingga mereka bukan cuma beribadah itu pada hari Sabat atau hari Sabtu menurut kalender orang Yahudi, tapi ada ibadah-ibadah tambahan yang Tuhan berikan kepada mereka. Ada ibadah pondok daun, ada ibadah Pentakosta atau 7 minggu, kemudian ada ibadah apa lagi, saudara? Yom Kippur atau ibadah pendamaian. Kemudian lagi, saudara-saudara, mereka itu melakukan ibadah-ibadah, saudara, kurang lebih ada 7 hari raya orang Israel yang harus mereka lakukan itu setiap tahunnya. Jadi saudara lihat, bertambah dari ibadah yang cuma hari Sabat, itu Tuhan tambahkan dengan ibadah pada hari raya. Tapi ketika gereja lahir, saudara, ternyata ibadah itu tidak sesuai dengan patokannya Tuhan pada hari Sabat lagi. Tidak sesuai lagi dengan hari raya orang Yahudi. Tapi setiap hari, saudara-saudara, orang-orang percaya melakukan pertemuan ibadah. Di mana pada zaman rasul-rasul, di rumah-rumah mereka berkumpul, bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, kemudian mereka berdoa dan juga memecahkan roti. Sehingga Ibrani 10 ayat yang ke-25 yang tadi kita baca jelas. Di situ berkata, janganlah menjauhkan diri dari pertemuan ibadah. Berarti ibadah bukan cuma 1 kali. Betul, saudara-saudara? Tapi ibadah itu, saudara, dilangsungkan bisa setiap hari. Jadi mengalami progres atau perkembangan dari yang ibadah cuma hari Sabat, Tuhan tambah lagi dengan hari raya orang Yahudi. Ketika gereja itu lahir, saudara-saudara, ibadah bukan cuma hari Minggu, di mana orang-orang Kristen beribadah pada hari pertama di minggu itu, tetapi bisa setiap hari orang Kristen melakukan ibadah. Menurut saya dan saudara, seberapa pentingkah ibadah buat kita? Kalau saya tanya saya dan saudara satu-satu, pasti jawabannya beda-beda. Tapi bagi orang yang tidak percaya Yesus dan tidak mau jadi murid Kristus,
Bagi dia ibadah itu tidak penting. Bagi dia hari Minggu adalah hari di mana dia tidur. Hari Minggu adalah hari di mana dia olahraga. Karena 6 hari kerja tidak punya waktu olahraga. Jadi hari Minggu dia pakailah untuk olahraga. Atau juga hari Minggu dia pakai untuk yang namanya piknik, bertamasya, dan lain sebagainya. Padahal saya mau berkata, Tuhan sudah kasih kita 6 hari untuk kerja, maka sisihkanlah 1 hari untuk setia dan bertekun dalam beribadah kepada Tuhan. Ditambah lagi dengan pertemuan-pertemuan ibadah, maka saya dan saudara harus bertekun di dalam ibadah. Kira-kira membosankan atau bergairah dalam beribadah bisa setiap hari dengan Tuhan? Ada saudara? Tadi pagi saya bangun pagi saudara, rasa-rasa saya tidak mau doa pagi. Wih, tiap hari doa pagi jam 5 saudara. Saudara pilih mana? Bangun ibadah pagi atau tidur siang? Lebih enak mana? Bangun jam 5, doa, ibadah dengan Tuhan, saat teduh dengan Tuhan, bikin mesbah pagi dengan Tuhan, atau tidur sampai jam 7, bangun langsung ke kerja. Enak mana? Daging tuh enaknya tidur. Tapi kalau saudara cinta namanya ibadah, saudara tahu bahwa sebelum saya memulai hari, saya harus bangun persekutuan dengan Tuhan. Ngantuk atau tidak? Ngantuk. Saudara doa jam 5 sampai 5.30 atau 5 sampai jam 6 lah, paling lama 1 jam lah. Itu kan bisa membuat saudara punya jam tidur sudah terganggu. Saudara mau tidur lagi pasti tidak bisa. Kenapa? Karena udah bangun begitu. Apalagi muka itu saudara sudah dicuci pakai air, ya udah kena air pasti mata udah segar begitu. Tapi saya mau berkata, kalau bagi saya dan saudara ibadah itu penting, maka bertekun dalam beribadah bukan sesuatu yang menjadi penghalang untuk saya dan saudara tidak bergairah, tapi membuat saya dan saudara bersemangat beribadah kepada Tuhan. Ada amin? Banyak gereja saudara punya kegiatan ibadah banyak sekali. Hari Minggu ada gereja, hari Senin ada libur. Nanti hari Selasa ada ibadah. Nanti hari Rabu ada ibadah. Nanti hari Kamis ada ibadah. Nanti hari Jumat ada ibadah. Nanti hari Sabtu lagi ada ibadah. Ketemu lagi hari apa lagi saudara? Minggu. Membosankan saudara-saudara? Saya mau berkata, kalau orang yang cinta Tuhan, ibadah walau setiap hari pun tidak akan pernah membosankan. Karena bagi dia, ibadah adalah momen di mana berjumpa dengan Tuhan. Coba saudara absen tahun ini. Kira-kira hari Minggu saya sudah bolong ibadah hari Minggu berapa kali? Kira-kira saya sudah bolong ikut kers berapa kali? Kira-kira saya sudah bolong ikut doa puasa berapa kali? Kira-kira saya sudah bolong ikut ibadah pemuda berapa kali? Coba saudara evaluasi saudara punya diri dan saudara berikan penilaian. Saudara tambah maju kah atau tambah mundur di dalam Tuhan? Padahal saya dan saudara kan rindu diberkati oleh Tuhan. Ada amin? Nah, kalau kita rindu diberkati oleh Tuhan, nanti kita akan lihat sebentar. Ternyata ibadah itu saudara mendatangkan berkat bagi saya dan saudara. Tapi kadang-kadang kita nih kalau ambil waktu hanya 1 jam, 2 jam, itu menjadi sesuatu yang berat sekali bagi kita. Tapi coba saudara nongkrong main handphone, main sosmed, apalagi ada wifi gratis saudara. Itu tuh saudara bisa 5-6 jam tuh nggak lepas HP itu. Iya kan? Nah itu yang saya bilang tadi. Kalau mau pilih untuk doa saudara-saudara, saya yakin kita ini rasanya aduh capek, lelah, berat. Tapi untuk melakukan hal-hal duniawi, kadang-kadang saudara kita lebih yang namanya bergairah. Saya kasih saya dan saudara solusi begini. Kalau saudara mau ibadah dengan semangat, saudara anggaplah beribadah itu seperti bekerja dan mendapatkan gaji. Itu sederhana sekali. Saudara kalau tidak bangun pagi dan kerja, dapat gaji atau tidak? Tidak kan? Berarti sederhananya begini. Saya ibadah atau saya berdoa dengan Tuhan itu sama seperti saya mau kerja.
Kalau saya tidak pergi kerja, maka saya tidak akan dapat money. Berarti saudara bekerja itu karena motivasinya dapat apa? Gaji. Betul kan? Nah, kalau kita beribadah, motivasinya apa, saudara-saudara? Saya yakin motivasi kita, saudara, itu berkaitan dengan hal-hal rohani yang sudah Tuhan sediakan bagi kita untuk kita melakukannya. Jadi ibadah mengalami penambahan dan penambahan. Ibu-ibu, bukan cuma ibadah hari Minggu, tapi ibadah kaum wanita. Pria-pria bukan cuma ibadah hari Minggu, tapi ada ibadah kaum pria. Kemudian apa lagi? Anak-anak muda remaja, ibadah bukan cuma hari Minggu, tapi ada ibadah remaja dan pemuda. Penambahan. Makanya gereja itu, saudara, kalau tidak ada ibadah-ibadah model begitu, saudara, itu gereja yang mati, bukan gereja yang hidup. Sebab persekutuan dengan orang percaya, saudara, dalam ibadah-ibadah itu perlu untuk dibangun. Makanya ada 3 tugas gereja: koinonia, diakonia, dengan marturia. Koinonia itu apa? Pelayanan kasih. Kemudian apa? Marturia itu apa lagi, saudara? Penginjilan. Kemudian apa lagi? Koinonia. Apa itu, saudara? Persekutuan. Sehingga gereja ini, saudara, dalam 3 tugasnya harus aktif dalam melakukan ini. Kalau tidak, gereja itu akan menjadi gereja yang mati, bukan gereja yang hidup. Saudara masih bersemangat ibadah hari-hari ini? Atau mau semangat ibadah hari Minggu aja? Saya sebelum jadi pendeta, saya mungkin selama iring Tuhan 15 tahun, mungkin saya ingin gereja mungkin 2 kali aja, saya hitung-hitung. Hari Minggu itu saya tidak pernah disuruh oleh Om Saleh untuk bangun ke gereja, tidak pernah. Tidak pernah. Karena memang saya sakit, saudara, hampir mati. Dan saya serahkan diri saya untuk dibaptis, saudara, tidak ada yang paksa saya. Karena saya bilang, aduh, saya harus bertobat, kalau tidak saya mati ini. Dan ketika hari Minggu saya ke gereja lihat orang main musik, saya bilang, Tuhan, kasih saya talenta seperti mereka untuk bisa bermain musik dan melayani Tuhan. Tuhan dengar saya punya doa. Tidak ada yang ajar saya main keyboard dan lain sebagainya. Saya sentuh, saudara, langsung jadi sama. Dan 15 tahun saya melayani Tuhan, tidak ada orang yang paksa-paksa saya, saudara. Kenapa? Karena bagi saya, saudara-saudara, Tuhan menyembuhkan saya dan menyelamatkan saya. Sehingga ibadah bagi saya adalah sesuatu yang menjadi nomor 1, bukan nomor 2 dan lain sebagainya. Nah, kenapa saya dan saudara perlu bertekun dalam yang namanya ibadah di hari Sabat? Kemudian juga bertekun dalam pertemuan-pertemuan ibadah yang Tuhan sediakan bagi saya dan saudara. Ada 3 jawaban. Yang pertama, saudara-saudara, adalah karena lewat kematian Kristus, Allah telah membuka jalan yang baru untuk kita, agar kita dapat bertemu dengan Allah kapan saja. Lihat ayat 19 sampai ayat 21 dari Ibrani pasal yang ke-10. Jadi, saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk dalam tempat kudus. Saudara lihat, waktu zaman perjanjian lama, yang bisa ada di tempat kudus dan tempat maha kudus itu cuma Imam Lewi dan Harun dan juga anak-anaknya. Umat Tuhan ada di mana? Pelataran. Mereka tidak bisa punya akses ada di ruang kudus, apalagi ruang maha kudus. Imam-imam Lewi tidak bisa ada di ruang maha kudus. Yang ada di situ cuma siapa? Harun dan anak-anaknya. Betapa ketatnya hukum itu, saudara, sehingga tidak ada orang lain yang bisa ada di tempat tersebut. Orang Israel, umat biasa, dan juga orang-orang asing yang terhisap dalam orang-orang Israel, mereka ada di pelataran.
Jadi kalau kita ibadah model begini ya, kalau model begini, saya ini ada di ruang Maha Kudus, nanti WL Singers yang tadi itu ada di ruang kudus, kemudian saudara tuh ada di mana? Halaman. Saudara di luar situ. Saya mau tanya saudara, ibadah duduk di luar dan ibadah duduk di dalam enak mana? Sampai kalau saudara bilang duduk di luar, itu luar biasa tuh. Tapi lewat kematian Kristus, waktu tabir bait Allah dirobek oleh Allah saudara, semua orang bisa punya keberanian saudara untuk berjumpa dengan Allah. Bukan cuma hari Sabat, bukan cuma hari-hari raya tertentu, tapi kapan saja saya dan saudara bisa bertemu dengan Allah. Amin. Saudara lihat, ini sesuatu berkat rohani yang sangat luar biasa untuk kita. Ayat yang ke-20 berkata, karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Sebab bait Allah itu cuma bayangan, tapi pribadi Kristus itu adalah penggenapannya. Ayat yang ke-21, dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Saudara lihat, itu berkat yang sangat luar biasa tuh. Bukan Harun dan anak-anaknya lagi yang menjadi kepala dari rumah Allah, tapi Kristuslah yang menjadi apa saudara? Kepala dari rumah Allah. Jadi kita bisa punya kesempatan ibadah ini saudara. Itu berkat yang jangan pernah saya dan saudara sia-siakan. Amin. Kalau ada pertemuan-pertemuan ibadah, waktu saudara punya waktu, saudara jangan perlu diingatkan dan dipaksa-paksa lagi. Saudara tahu bahwa ini adalah momen di mana saya akan berjumpa dengan Tuhan. Karena ketika saudara beribadah, bertemu dengan Tuhan, saudara akan menikmati hadirat Tuhan yang luar biasa. Saudara akan mendapatkan janji-janji Tuhan ketika saya dan saudara beribadah kepada Tuhan. Tuhan buka akses. Tapi sayangnya manusia saudara, ketika sudah diberikan akses, manusia itu tidak mau ambil yang namanya kesempatan itu. Hari Minggu ya, harusnya kerja, harusnya istirahat dan kerja. Orang masih cari uang, bayangkan. Harusnya apa? Istirahat 1 hari. Kalau saudara baca Alkitab, Tuhan istirahat itu dia menikmati ciptaannya. Nah ketika saya dan saudara hari Minggu pun juga libur dan hanya beribadah, saudara itu yang namanya istirahat dan menikmati saudara punya karya sepanjang 6 hari. Contohnya, sebagai keluarga, saudara punya anak, hari Minggu itu ketika pulang gereja habis ibadah, jalan-jalanlah dengan apa? Keluarga. Karena saudara udah kerja dari hari Senin sampai hari Sabtu. Bayangkan saudara kerja dari Senin sampai Minggu, tidak ada libur-libur. Anak-anak senang atau tidak? Akhirnya mereka tidak suka jalan-jalan dengan orang tua. Mereka lebih suka jalan-jalan dengan apa? Konco mereka, teman mereka. Akhirnya teman mereka yang tidak bertobat ngajak mereka melakukan hal-hal yang tidak memuliakan Tuhan. Sebab orang tua pikirnya begini, nanti kalau saya dapat uang banyak, nanti anak ke sekolah itu pasti aman. Pasti anak tabungan masa depan itu aman. Nanti anak punya uang les bahasa Inggris, les matematika, les fisika, les apa lagi? Kimia, les apa lagi? Sempoa, les apa lagi? Renang, les apa lagi? Les piano, les gitar, les drum. Bayangkan tidak ada les Alkitab di situ. Yang ada cuma apa? Hal-hal yang berkaitan dengan apa? Dunia. Makanya tidak heran orang biar gelar sampai S3, doktor pun juga profesor, tapi kalau dia tidak takut Tuhan, dia jadi mafia.
Karena dia les paling banyak matematika, fisika, dan kimia. Makanya jadi apa? Mafia. Loh, orang yang jadi pejabat, yang koruptor itu kurang pintar apa, saudara? Sampai mereka jadi pejabat itu karena mereka pintar, saudara. Lulus tes. Tapi kenapa mereka masih korupsi? Karena mereka itu tidak punya yang namanya pengenalan dan takut akan Tuhan yang kuat sejak masa kecil. Jadi kalau saudara punya anak di sini, punya cucu, saudara boleh kasih les semua boleh. Kalau saudara punya uang silakan. Tapi saudara jangan lupa tanamkan ini kepada mereka. Sampai kalau saudara tidak tanamkan kebenaran kepada mereka, nanti mereka besar. Itu Alkitab bilang begini. Anak yang bebal itu mendukakan hati ayahnya dan ibunya. Bebal itu bukan karena dia bodoh, karena tidak sekolah, tapi karena tidak dididik dengan kebenaran, saudara. Akhirnya apa? Dia jadi anak yang semau dia aja. Buat apa-apa tidak tanya Tuhan. Maunya ikuti aja. Dan akhir siapa yang malu? Orang tua yang malu. Karena didikan dari kecil itu, saudara, sangatlah penting. Makanya biar saya dan saudara punya anak, serewel-rewelnya dia, hari Minggu bahwa dia datang gereja. Amin. Ada ruangan sekolah minggu. Dia mau nangis apapun, pergi ke ruangan sekolah minggu. Makanya John Piper pernah bilang, saya udah ngomong ulang-ulang. Waktu dia masih kecil dia berkata, ibu saya tidak akan pernah pukul saya ketika baju dan celana saya itu kena noda, kena coklat dan mainan dan lain sebagainya. Tapi ibu saya akan pukul saya ketika hari Minggu saya tidak pergi gereja dan sekolah minggu. Kenapa? Karena ketika seorang anak mulai dididik sejak kecil, maka dia akan terbiasa tinggal di rumah Tuhan. Amin. Saudara lihat? Berarti kesempatan beribadah jangan pernah sia-siakan. Saudara udah tahu hari Minggu ini hari apa? Gereja. Berarti siapapun yang ajak saya melakukan apapun, saya tidak akan pernah mau sebelum saya pergi ke gereja, ketemu dengan Tuhan, pulang bawa berkat dari Tuhan, baru saya lakukan itu. Amin. Loh, banyak orang kan begitu. Hari Minggu gereja jalan-jalan, nanti celaka kasih tahu pendeta, Pak Pendeta, tolong doakan saya baru aja celaka. Loh, lu ngapain? Saya jam gereja jalan-jalan ikut teman. Nah, itu Tuhan tegur. Saudara jangan bilang bahwa itu celaka mutlak. Tidak. Itu karena Tuhan tegur, Tuhan sayang saudara. Tuhan tidak mau hari Minggu saudara-saudara itu melakukan hal-hal yang lain sebelum saudara berjumpa dengan Tuhan. Amin. Lo ibadah ini berapa jam sih gereja sekarang? Gereja sekarang ini ibadah saudara, kita ini masih 2 jam. Ada gereja yang ibadah cuma 1 jam aja. 1 jam lama atau cepat? Kalau saudara nonton di bioskop 1 jam lama atau cepat? Kenapa sih ini film udah habis? Baru 1 jam udah habis. Tapi saudara di gereja pendeta berkhotbah 30 menit, lama banget sih pendeta khotbah. Tuh saudara lihat ya. Makanya saya ini pendeta yang kombinasi. Saya tidak terlalu khotbah yang pengajaran ketat yang setiap minggu, yang doktrinal, yang benar-benar dieksposisi, tidak. Karena saya tahu jemaat itu mampu nangkap firman itu menurut ilmu homiletika itu saudara hanya 45 menit. Beda dengan KKR, karena KKR itu kan jarang-jarang. Tapi kalau gereja saudara, menurut ilmu homiletika, jemaat itu mampu tangkap dan serap firman itu hanya 45 menit. Sudah lebih daripada itu jemaat itu udah buyar tuh, udah pikirannya kemana-mana. Kapan sih beliau habis? Baru poin 1 aja 45 menit. Nah beliau poin 4 memang, berarti tambah berapa? 45 menit. Itu jemaat sampai comel-comel, pendeta ini kalau khotbah lama. Kalau dia yang khotbah, saya tidak mau ke gereja. Saya mau cari yang khotbah hanya 30 menit. Atau yang paling lama 45 menit aja dah. Saya mau pergi, kenapa? Karena lebih enak. Nah saudara bisa bayangkan, khotbah 45 menit, pujian penyembahan 30 menit.
tambah pengumuman dan lain sebagainya 15 menit. Berarti total ibadah cuma berapa jam? 1,5 jam. Di NTT ini belum ada gereja yang 1 jam. Kalau di Jakarta banyak sekali. Jadi kalau saudara pergi terlambat itu udah firman Tuhan. Kalau sampai saudara terlambat lagi udah doa berkat itu. Kita ini kan masih bebas dari ibadah berapa jam? 2 jam. Tapi ada banyak gereja di luar sana saudara ibadah apa? 1 jam. Kenapa? Karena ruangan sempit, jemaat banyak. Kemudian namanya tuntutan orang kota tuh sukanya sesuatu yang cepat aja deh. Ya sudah ibadah cuma berapa jam? 1 jam. Tidak heran waktu saya di Jakarta dengan Tangerang Serpong yang tahun lalu khotbah, saya dikasih khotbah saudara hanya 35 menit. Bayangkan saya udah biasa khotbah 45 sampai 1 jam dikasih 35. Nah kalau saya tidak punya jam terbang yang tinggi berkhotbah, saya akan bingung itu. Karena 35 menit. Biasanya kalau orang pengantar khotbah itu saudara minimal 10 sampai 15 menit. Itu pengantar, pendahuluan, latar belakang. Nah kalau saudara dikasih cuma 35 menit tidak akan bisa. Berarti pengantar itu cuma berapa menit? 5 menit. Poin 1 10 menit, poin 2 10 menit, poin 3 10 menit. Saudara habis tidak habis, alarm di belakang bunyi. Berhenti sudah. Tapi enak, waktu turun saudara dapat PK besar. 1 kali khotbah 2.500.000. Khotbah cuma 30 menit. Bayangkan kalau pendeta 1 hari khotbah 6 kali, saudara kali sudah. Pendeta punya gaji lebih besar daripada direktur yang ada di perusahaan. Hari Minggu aja dapat bisa berapa? 20 juta. Bahkan ada gereja saudara 1 kali khotbah 15 juta. Jadi kalau pendeta khotbah 5 kali, saudara kali udah berapa? Dan khotbahnya cuma cepat 35 menit. Makanya saya bilang Tuhan, kenapa Tuhan tidak panggil saya jadi pendeta di Jakarta aja, lebih enak dulu. Di Kupang kita khotbah lama, baru tadi di Jakarta slow aja bos. Ngomong pelan-pelan aja. Apalagi saudara khotbah ngomong berkat-berkat itu jemaah paling senang. Haleluya. Tapi kita tidak boleh yang namanya menghakimi. Karena masing-masing tempat itu saudara dengan pergumulannya berbeda-beda. Ya, jadi jangan kita bilang kita di NTT lebih rohani orang di Jakarta. Jangan saudara. Karena orang di Jakarta datang ibadah terlambat, pintu udah dikunci, gak boleh masuk. Waktu WL udah bilang salam saudara, tidak boleh ada yang masuk lagi. Yang terlambat silakan duduk di luar. Kita masih bisa kan? Berarti enak mana saudara-saudara? Ya enak kita lah. Maka itu pakailah kesempatan beribadah kepada Tuhan dengan setia dan bertekun kepada Tuhan. Amin. Saudara sudah tahu hari Minggu adalah hari di mana saya akan khususkan diri saya berjumpa dengan Tuhan. Hari Sabtu saudara sudah pilih, saya mau pakai baju apa besok. Saya mau pakai sepatu apa besok. Saya mau make up-nya model seperti apa. Saudara sudah persiapan. Waktu hari Minggu ibadah jam 9, saudara sudah bangun jam 5 doa pagi. Habis doa pagi, saudara mungkin masak, saudara makan, kemudian saudara mandi persiapan. Kalau laki-laki kan cepat toh, tapi ibu-ibu kaum wanita kan lama. Make up minimal berapa menit? 15 sampai 30 menit. Ada yang make up 1 jam saudara. Nah itu kalau penyembahan saudara dia tidak mau nangis, nanti make up luntur semua. Kan udah 1 jam itu. Persiapan kenapa? Karena Tuhan telah membuka jalan yang baru bagi saya dan saudara untuk beribadah kepada Tuhan. Bebas kita mau ketemu Tuhan kapan saja. Betapa beruntungnya saya dan saudara hidup di zaman akhir ini. Amin saudara. Ini hukum yang benar-benar menjadi sebuah kasih karunia bagi saya dan saudara. Jadi mari pergunakan kesempatan ini dengan baik. Yang kedua saudara, karena ketekunan beribadah itu mendatangkan berkat rohani dan jasmani bagi kita. Alkitab berkata saudara-saudara,
dalam Keluaran 23 ayatnya yang ke-25. Di situ firman Tuhan berkata, tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Saudara lihat, ketika saya dan saudara mengingat untuk beribadah kepada Tuhan dengan tekun, maka Tuhan menjanjikan berkat jasmani juga bagi saya dan saudara. Tapi kebanyakan orang Kristen itu tidak mau libur di hari Sabat, karena dia pikir kalau hari Sabat atau hari Minggu itu lebih ramai. Betul atau tidak? Kalau di daerah kita ini kan mayoritas, jadi kalau hari Minggu itu tidak terlalu ramai. Tapi di daerah-daerah yang minoritas kekristenan, hari Minggu itu saudara hari yang sangat ramai. Kenapa? Karena saudara-saudara kita di agama sebelah saudara, mereka itu justru berbelanja dan lain sebagainya di hari Minggu. Nah, orang Kristen ini saudara ditipu oleh iblis, sehingga hari Minggu orang Kristen berpikir bahwa itu adalah kesempatan untuk cari uang dan dapat uang sebanyak mungkin. Saya mau berkata, saudara dengar baik-baik. Iblis itu punya waktu untuk menyesatkan manusia, itu waktunya terbatas. Yakni kapan? Yakni selama Tuhan belum datang nih. Itu iblis punya waktu saudara terbatas. Kalau Tuhan sudah datang, iblis itu tidak ada waktu lagi untuk menyesatkan manusia. Makanya lihat, iblis itu bekerja dengan segiat-giat mungkin. Sehingga sampai hari ini dia bekerja dan membuat banyak orang sibuk di hari ibadah tanpa menghiraukan hari ibadah. Saya catat kurang lebih ada 3 penghalang orang Kristen untuk bertekun dalam beribadah kepada Tuhan. Yang pertama itu karena keraskan hati dengan mencari alasan. Coba kita lihat ya, saya catat. Yang pertama itu di dalam Keluaran 8 ayat 27 sampai 28. Saudara lihat, ini orang Israel nih waktu diajak oleh Musa untuk beribadah. Tapi Firaun ini memang keraskan hati. Dia ini pakai segala alasan supaya orang Yahudi ini tidak bisa beribadah. Keluaran 8 ayat 27 sampai 28. Alkitab berkata, kami harus pergi ke padang gurun 3 hari perjalanan jauhnya untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allah kami, seperti yang difirmankannya kepada kami. Lalu kata Firaun, perhatikan, baik, aku akan membiarkan kamu pergi untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu di padang gurun. Hanya janganlah kamu pergi terlalu apa? Jauh. Berdoalah untuk apa? Aku lihat ayat 30 sampai ayatnya yang ke-32. Sesudah itu keluarlah Musa meninggalkan Firaun, lalu berdoa kepada Tuhan. Ini tulah yang keempat Tuhan kasih. Dan Tuhan membuat seperti yang dikatakan Musa. Pikat itu dijauhkannya dari Firaun, dari pegawai-pegawainya dan rakyatnya, seekor pun tidak ada yang tinggal. Lihat ayat 32. Tetapi sekali ini pun Firaun apa? Tetap berkeras hati. Ia tidak membiarkan bangsa itu pergi. Lihat tuh, dia sengaja cari-cari alasan supaya apa? Orang Israel tidak boleh beribadah kepada Allah. Dan orang Israel tidak mau beribadah di Mesir, karena orang Mesir itu menyembah berhala. Tidak bisa. Mereka harus dikhususkan di satu tempat untuk beribadah kepada Tuhan. Nah, iblis ini sama seperti Firaun. Dia itu menipu kita. Dia suruh kita lakukan hal-hal yang bisa dapat alasan supaya tidak beribadah. Contohnya apa? Contohnya, kemarin pesta. Tadi malam saya tidak tidur karena lihat orang dansa dan lain sebagainya. Sampai pagi itu jam 4 baru tidur. Ya sudah, saya tidak ke gereja. Kenapa? Ngantuk. Padahal sudah tahu besok
gereja, habis pesta ya jam 10 pulang udah. Lagian anak Tuhan kan tidak boleh nonton orang dansa-dansa dan lain sebagainya. Ngapain? Saudara kurang hiburan di TV dan TikTok. Pulang aja saudara, tidur. Nanti jam 5 bangun doa persiapan apa? Gereja. Dan yang paling banyak alasan itu saudara bukan orang tua, anak-anak muda. Saudara lihat ada gereja tuh yang ibadah jam 6 pagi. Yang penuh dalam gereja itu bukan anak muda. Siapa saudara? Orang tua. Karena orang tua tahu bahwa saya ini udah mau mati. Jadi kalau ada gereja pagi-pagi saya pergi ke gereja. Anak muda bukannya bangun gereja, tidur sampai apa? Siang. Nanti pendeta tanya, saya lihat kamu ini udah mulai malas-malas ke gereja. Aduh, saya ini sibuk. Cari banyak alasan. Padahal saudara-saudara, Tuhan itu sudah baik bagi saya dan saudara sepanjang 6 hari. Kita kalau tidak dapat uang, saudara pasti mengeluhkan dengan Tuhan. Aduh, jualan saya ini tidak laku-laku, tidak laris-laris. Aduh, pekerjaan saya ini kok model begini. Kita mengeluh saudara, padahal bagian kita adalah beribadah kepada Tuhan dengan tekun saudara. Tidak boleh bolong-bolong beribadah. Tapi kadang-kadang kita ini terlalu punya banyak alasan. Ya beda-beda ya, versi kita beda-beda. Ada yang punya alasan inilah, alasan itulah. Tapi saya mau berkata, waktu saya dan saudara setia beribadah dengan Tuhan, ada berkat-berkat yang Tuhan janjikan untuk saya dan saudara. Kalau saudara kerja dari hari Senin sampai hari Sabtu, Tuhan sudah kasih berkat. Hari Minggu saudara isi saudara punya hidup dengan firman, dengan hadirat Tuhan. Saya yakin nanti hari Senin sampai hari Sabtu lagi, saudara akan melihat bagaimana Tuhan itu memberkati saudara punya pekerjaan dengan luar biasa. Amin. Loh, orang yang dagang-dagang tuh yang punya usaha kios, toko, tutuplah. Saudara tutup 1 hari aja rugi. Ingat ya, firman ini bukan untuk orang di luar Kristen, tidak ada. Karena Tuhan tidak pernah urusan dengan orang di luar Kristen, tidak pernah. Tuhan selalu berurusan dengan orang pilihannya saja. Jadi kalau bukan orang Kristen, dia mau jalan-jalan, mau piknik, mau buka toko, hari apapun Tuhan tidak ada urusan. Tapi Tuhan hanya berurusan dengan siapa? Orang Kristen. Amin. Jadi Tuhan ini urusannya kita. Badan tidak enak sedikit, alasan. Padahal saudara kan masih bisa jalan kan? Jalanlah ke gereja, melangkahlah ke gereja. Karena saya percaya alasan bagi kita itu tidak akan pernah berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan mau saya dan saudara jujur dengan Tuhan. Ayub pasal 21 ayat 15. Alkitab berkata. Ayub 21 ayat 15. Lihat ini orang sombong dibilang dari Tuhan begini. Saudara lihat ya. Yang Maha Kuasa itu apa? Sehingga kami harus beribadah kepadanya. Dan apa manfaatnya bagi kami kalau kami memohon kepadanya? Saudara lihat, ini orang sombong ini begitu. Dia bilang apa manfaatnya sehingga kami harus apa? Beribadah kepada Tuhan dan memohon kepada Tuhan. Karena dia pikir dia punya bisnis itu bisa sukses itu karena dia banting tulang. Saya mau berkata, kalau Tuhan tidak kasih kita tulang, kita pun juga tidak bisa banting tulang. Betul atau tidak? Oh iya dong. Kalau Tuhan tidak kasih kita kesehatan dan kekuatan, maka saya dan saudara tidak bisa punya daya untuk apa? Bekerja. Nah manusia ini kadang-kadang lupa. Dia udah sukses, diberkati, makmur, lupa Tuhan. Dia bilang untuk apa kami pergi ibadah dan tanya-tanya Tuhan? Lihat itu orang sombong. Saya mau berkata, kalau Tuhan belum hukum orang model begini, bukan berarti Tuhan kasih biar dia. Kalau Tuhan lihat, oh dia ini orang Kristen. Ingat loh, Tuhan bisa bikin orang kaya dalam 1 hari, tapi Tuhan juga bisa buat orang miskin dalam 1 hari. Bisa atau tidak? Bisa. Loh saudara, jangan coba lawan Tuhan, jangan coba. Makanya Israel berkata, kami ini seperti cacing.
Bahkan Yesaya berkata, air aja saudara, yang begini banyak bangsa yang begini besar, itu seperti setitik air di dalam timba. Jadi kalau Tuhan tiup ini bangsa-bangsa saudara, semua selesai. Makanya orang kalau malas-malas ibadah, ya, kalau dulu saya jadi pendeta tuh saya suka tanya-tanya terus. Kalau sekarang 2 kali tidak datang saya tanya. Tapi kalau dia hilang terus saya juga tidak mau tanya lagi, biar sah. Saya bilang nanti saya ikut dia di doa, gampang itu, Tuhan nanti eksekusi dia tuh. Kalau Tuhan yang eksekusi saudara-saudara tidak perlu repot-repot. Nanti tunggu aja nanti mereka datang minta apa? Bantuan doa. Makanya tidak heran tim-tim doa itu kan laris di Kota Kupang. Tim-tim doa itu lebih laris dari gembala sidang. Karena ketika umat Tuhan punya masalah lari kemana? Tim doa. Nanti kalau di tim doa bilang, saya dapat penglihatan. Di Bapak punya kepala tuh ada ular besar di situ. Ular apa? Lu gila, lu memang pernah ibadah, makanya Tuhan tutup selalu. Iya kan? Dia takut ketemu apa? Gembala, pendeta. Karena kalau ketemu gembala, itu firman yang datang bukan pele-pele, bukan yang menghibur lu. Itu firman yang datang tuh hati panas, kepala panas, telinga panas. Tapi kalau tim doa kan penglihatan. Jadi hati-hati. Saudara jangan dengar firman yang buat saya dan saudara dimanja-manja dengan kitab kemalasan dan lain sebagainya. Harus dengar firman yang tegur saya dan saudara supaya apa? Berubah dan apa? Bertobat. Jadi orang yang tidak mau gereja itu minta maaf ya. Orang yang tidak mau peduli dengan ibadah, tidak mau tekun, biar saudara miskin pun juga minta maaf. Saudara masuk dalam kategori orang yang sombong. Karena saudara bilang buat apa ibadah? Itu orang sombong loh. Padahal kita ini orang berdosa kan? Waktu kita datang ibadah itu tanda kita rendah hati. Tuhan beta Yesus bikin dosa 1 minggu, 6 hari ini, aduh terlalu berdosa. Tuhan saya minta ampun hari ini. Alkitab berkata Tuhan tidak pernah membuang 1 orang pun ketika dia mau kembali datang kepada Tuhan. Makanya hari Minggu itu hari apa? Minta ampun dengan Tuhan. Sekalipun ada yang bilang nanti Senin kita buat lagi ya sampai Sabtu ya. Minggu datang lagi. Kan pakai alasan begitu. Tapi saya mau berkata, jangan pernah cari alasan. Yang kedua, kenapa orang tidak mau tekun beribadah? Mungkin kecewa dengan pendeta, kecewa dengan pelayan Tuhan di gereja, atau juga mungkin kecewa dengan sesama jemaat. Bisa aja. Saya tidak mau ke gereja, kenapa? Aduh, pendeta kalau khotbah tembak-tembak terus, saya rasa itu kayaknya tembak saya kayaknya itu firman. Saya duduk di belakang, salah. Saya duduk di tengah, salah. Saya duduk di depan, salah. Semua salah habis. Saya tidak mau ke gereja. Biar aja saya ikut ibadah online saja. Makanya tidak heran sekarang zaman setelah COVID banyak orang lebih suka ibadah apa? Online. Ya kalau COVID ya online, tapi kalau setelah COVID kan datang dong di gereja. Siapa sih manusia yang sempurna? Ada atau tidak? Tidak ada. Termasuk pendeta pun juga saudara tidak sempurna. Tapi saudara harus ingat, yang selamatkan saya dan yang berkati hidup saya itu bukan pendeta. Tapi yang selamatkan saya dan berkati hidup saya itu siapa? Tuhan Yesus Kristus. Maka biar pendeta mengecewakan, pelayan Tuhan mengecewakan, jemaat menjadi batu sandungan, saya pergi ke gereja hanya pandang Tuhan saja. Amin. Saya ketemu satu ibu, dia bilang, Pak Andre, saya itu kecewa dan saya punya pendeta dan majelis semua. Kenapa? Karena kalau lagi pengumuman di gereja, mereka keluar isap rokok di belakang gereja. Lagi mana nih? Saya rasa-rasa dia, tidak mau ke gereja, kenapa? Masa pelayan Tuhan model begitu? Lagi pengumuman, keluar di belakang gereja, isap rokok. Saya bilang, Ibu, tahu saya kecewa. Sorga kan, penghakiman kan sendiri-sendiri. Loh, gak ada mama dihakimi terus mama gandeng anak.
Gak ada papa dihakimi terus papa gandeng istri, dan tidak ada. Istri, suami, anak-anak masing-masing tanggung sendiri. Betul? Makanya tadi firman Tuhan bilang apa? Kalau orang langgar hukum Musa aja, 2-3 orang bersaksi dihukum mati. Apalagi Tuhan yang sudah mati, yang sudah curahkan darahnya di Kalvari, saudara. Sampai kalau kita sengaja tidak mau beribadah, nah, tidak ada lagi pengampunan untuk saya dan saudara. Tadi kan firman Ibrani 10 itu pernah bilang begitu kan? Coba kita lihat Ibrani 10 ayatnya yang ke-26. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab jika apa saudara? Saya tunggu kita baca semua. 1, 2, 3. Sebab jika apa kita apa? Sengaja apa? Stop. Konteks ayat itu bicara tentang apa? Lihat ayat 25 tadi di atas. Sengaja apa? Menjauhkan diri dari apa? Jadi siapa bilang orang yang tidak gereja tidak mau surga? Orang tidak gereja saudara, mati tempat bukan di surga, neraka. Makanya saya ini paling suka khotbah di kematian. Pernah orang undang saya saudara, tapi pagi-pagi cancel. Karena mereka tahu kalau pendeta karismatik bicara itu saudara apa adanya. Makanya saya paling malas ikut ibarat pemakaman kalau pendeta khotbah dan baca puisi di situ. Aduh, saya paling tidak suka. Khotbah pemakaman itu saudara, itu orang hidup semua yang hadir tuh sadarkan mereka akan firman. Yang masih mabok di sini bertobat, lu mati lu masuk neraka. Itu orang panas saudara. Wih, pendeta ini udah kamu dari begini. Ya khotbah aja tidak apa-apa, kok memang harus begitu kok. Jangan takut-takut. Jadi hamba Tuhan itu harus mentalnya harus kuat, berani ngomong firman. Saudara tidak percaya Yesus Tuhan Juru Selamat, biar saudara mau beramal uang keluar berapa banyak pun, mati masuk mana saudara? Neraka. Itu orang di luar Kristen dengar, wih, ini pendeta khotbah model begini, itu mantap. Loh, karena kita semua kan menuju kematian, betul atau tidak? Tuhan bilang kayak saya, lu khotbah. Biar mereka tidak mau dengar pun juga khotbah. Beda dengan Indonesia, satu kali khotbah 120.000 orang lebih bertobat Niniwe. Yeremia khotbah 40 tahun, tidak ada satu orang Israel punya apa? Bertobat. Tapi Tuhan bilang apa? Khotbah terus. Maka kita pendeta nih khotbah terus, orang dengar tidak dengar, ngomong aja. Ngomong aja karena memang Tuhan panggil kita jadi pembicara firman Tuhan. Amin saudara-saudara. Jadi kadang-kadang kita ini kecewa dengan manusia, akhirnya kita tidak mau ibadah. Padahal manusia itu tidak ada andil apa-apa dalam kehidupan kita. Tidak ada loh. Yang cari uang kita sendiri, yang beli beras kita sendiri, yang punya masalah kita sendiri. Ngapain kecewa dengan manusia? Gak usah saudara-saudara. Sekalipun saya kecewa dengan hamba Tuhan, pelayan jemaat, tapi konsisten komitmen saya untuk setia beribadah kepada Tuhan tidak akan pernah bisa pudar dengan Tuhan. Amin. Yang ketiga, kebanyakan orang alasan saudara tidak mau beribadah ini karena pekerjaan. Nah, memang ada orang-orang yang bekerja juga sampai hari Minggu. Memang kalau ketemu bos yang bukan orang Kristen itu saudara memang beda. Kalau saudara ketemu bos yang orang Kristen, dia udah tahu hari Minggu itu hari gereja. Semua dia punya anak buah dia liburkan. Betul kan? Tapi saudara ketemu bos yang gila, yang benci dengan Tuhan Yesus, justru dia tahu ini satu, ini kan orang Kristen nih. Dia akan kasih saudara jadwal tuh di hari Minggu kerja terus. Nah, kalau saudara kerja pagi, pulang sore, carilah gereja sore yang ada gereja ibadah. Tapi kalau saudara kerja sore, maka carilah gereja yang apa? Pagi. Sebab hari Sabat saudara bukan menjadi kut bagi kita. Karena Yesus berkata, Dia adalah Tuhan atas apa? Hari Sabat. Berarti saudara mau kerja hari Minggu sekarang pun juga bisa. Yang penting gereja dulu baru apa? Kerja. Atau kerja nanti pulang baru apa? Gereja. Tapi kebanyakan orang kalau udah pulang kerja udah malas ke gereja. Dia bilang, aduh saya sudah capek. Itu yang saya bilang tadi.
saudara harus anggap ibadah itu sama seperti saudara kerja dan dapat gaji. Begitu. Kalau saya tidak pergi ibadah, maka saya tidak dapat berkat dari Tuhan. Kalau saya tidak pergi kerja, saya tidak dapat gaji, tidak dapat uang. Itu enak saudara. Saudara pulang kerja, carilah apa? Gereja yang mungkin tidak di tempat ini, tapi di tempat lain, dan saudara rasa saudara mau untuk ketemu Tuhan beribadah. Kadang-kadang juga mungkin denominasi beda, tidak masalah. Karena denominasi boleh beda, tapi Tuhan kita kan sama. Amin. Kalau saudara gereja di karismatik, tiba-tiba saudara kerja dan saudara tidak dapat lagi gereja di karismatik, carilah gereja Injili di sana. Ibadah di situ. Tuhan ada di situ. Sebab di surga tidak ada merek gereja, tidak ada. Tidak ada GB Pentakosta, GBI lah, GCA lah, apalah GKRI lah, apalah GPIB lah, tidak ada. Yang ada di surga adalah orang-orang yang bertekun beribadah kepada Tuhan. Amin. Ibadah saudara-saudara. Saya dorong kita semua saudara. Apalagi kita ibadah sekarang ini bukan cuma hari Minggu. Kita banyak ibadah-ibadah. Saudara aktif apa? Beribadah. Kadang-kadang saudara keluarkan uang lebih, uang transport lah, kolekte lah. Tapi memang ibadah itu saudara datang kepada Tuhan tidak boleh dengan tangan yang hampa. Datang kepada Tuhan bawa persembahan kepada Tuhan. Amin. Jadi jangan ada alasan ya saudara. Tidak boleh ada alasan. Sebab Tuhan kasih kita ada banyak waktu untuk kita manage dengan baik dan beribadah kepada Tuhan dengan baik. Kalau tidak ada ibadah hari Minggu, hari lain ibadah, saudara gabung. Saudara ada di tempat ini bukan kebetulan. Tuhan mau saudara berakar, bertumbuh dan berbuah di tempat ini. Kita bikin ibadah 1 bulan 1 kali KKR. Tuhan kasih saya visi mulai bulan depan, setiap hari Rabu minggu ketiga bikin ibadah malam doa pujian dan penyembahan di tempat ini. Nanti saudara bilang, aduh pakai ibadah terus. Ya ibadah. Saudara pulang kerja, istirahat sebentar, datang ibadah ketemu Tuhan. Waktu saudara datang ketemu Tuhan, saudara pulang, saudara segar. Amin kan? Saudara kalau sampai nangis saja, saudara rasakan hadirat Tuhan, saudara mendapatkan kesegaran yang luar biasa. Sebab ketika saudara dapat uang, itu hanya memuaskan tubuh saya dan saudara. Tapi ketika saudara ketemu dengan hadirat Tuhan, tubuh, jiwa, dan roh saya itu disegarkan, dipulihkan oleh Tuhan. Dan yang ketiga terakhir saudara, karena ibadah adalah latihan rohani sebagai persiapan hidup beribadah dengan Allah di surga. Lihat Wahyu pasal 7 ayat 15 saudara-saudara sampai ayatnya yang ke-17. Wahyu 7 ayat 15 sampai 17 Alkitab berkata, karena itu mereka berdiri di hadapan takhta Allah dan melayani Dia siang malam di dalam bait sucinya, dan Ia yang duduk di atas takhta itu akan membentangkan kemahnya di atas mereka. Perhatikan, mereka tidak akan menderita lapar dan dahaga lagi, dan matahari atau panas terik tidak akan menimpa mereka lagi. Sebab anak domba yang di tengah-tengah takhta itu akan menggembalakan mereka dan akan menuntun mereka ke mata air kehidupan, dan Allah akan menghapus segala air mata dari apa saudara? Mata mereka. Makanya ibadah itu saudara mengandung banyak janji. Paulus kirim surat kepada Timotius. Timotius itu saudara sejak kecil sudah kenal yang namanya Yahweh. Tapi waktu dia jadi hamba Tuhan, jadi gembala muda di kota Efesus, Paulus kirim surat kepadanya. Paulus bilang begini, Timotius, latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah mengandung banyak apa? Janji. Baik untuk kehidupan hari ini maupun juga kehidupan yang akan datang. Yang akan datang itu di mana saudara? Di lubang kubur? Tidak. Di surga. Berarti orang yang beribadah saudara-saudara dengan tekun, takut Tuhan, mati saudara, tempatnya jelas. Mana saudara? Surga. Jadi kalau ada orang yang mati, saya dan saudara tidak boleh sembarang kirim firman Tuhan, kata-kata penghiburan yang alkitabiah. Tidak boleh sembarangan lah. Tidak boleh. Kemarin saya punya teman, punya papa gembala di alam meninggal.
pas lagi mandi di air terjun, air panas di Alor, jatuh saudara langsung mati di situ. Padahal 2 bulan lalu kita masih ketemu di atap buah dan ngobrol-ngobrol. Saya kasih ucapan beda dengan semua pendeta. Saya bilang, "Rip om, tugas sudah selesai, rumah di surga sudah jadi. Selamat bersuka cita dengan Tuhan Yesus." Jelas kan? Tapi kalau ada orang mati karena minum mabuk, saudara jangan kasih firman Tuhan. Saudara buka Mazmur 50 ayat 16 sampai 17. Saudara lihat, orang fasik tidak boleh ngomong firman. Hati-hati. Ini saya kasih ayat. Mazmur 50 ayat 16 sampai 17. Saudara perhatikan ini firman. Jadi jangan ada yang kasih firman sembarangan, jangan. Mazmur 50 ayat 16 17. Cepat. Mari baca firman Tuhan. 1 2 3. Tetapi kepada orang fasik Allah berfirman, apakah urusanmu menyelidiki ketetapanku dan menyebut-nyebut perjanjianku dengan apa? Dengan apa saudara? 17. 1 2 3. Padahal engkaulah yang membenci teguran dan apa? Mengesampingkan apa? Firman-Mu. Ya. Jadi kalau ada yang mati, saudara ketemu dengan keluarga, saudara bilang, "Ibu yang kuat ya, Tuhan kasih sukacita." Tapi jangan saudara kasih naik itu orang pemfoto, kemudian kasih firman. Jangan coba-coba. Hati-hati. Makanya ajaran kita menolak yang namanya ada pengampunan dosa setelah orang mati. Tidak ada itu. Waktu kamu orang mati saudara, itu sudah selesai. Tidak ada nego-nego lagi di Tuhan, tidak ada. Ya, jadi kalau ada orang yang mati yang ketahuan tidak benar, ada yang mati berzina, saudara, jangan saudara kasih firman. Jangan. Saudara pergi hibur keluarga, ibu yang kuat ya, pak yang keluar, anak yang kuat ya. Jangan saudara kasih firman, aku telah mengakhiri pertandingan. Jangan coba-coba saudara. Paulus bisa ngomong itu firman karena dia udah darah-darah dengan Tuhan. Kan dia bilang kepada Timotius, darahku sudah mulai apa? Dicurahkan. Karena dia tahu sebentar lagi dia akan mati dan kepala itu pasti akan dipenggal. Makanya dia berani ngomong, aku telah mencapai garis akhir. Dan aku telah apa? Memelihara apa? Iman. Dari itu ayat-ayat jelas itu firman tidak boleh kasih di orang fasik. Kadang-kadang kita ini perasaan jadi begitu. Biar saya punya saudara pun juga, satu marga pun juga, kalau mati model begitu, saya tidak akan pernah kasih ayat model begitu. Tidak akan pernah. Ingat firman Tuhan jangan sembarang dipakai untuk dicomot-comot untuk hibur orang, jangan pernah. Karena firman itu saudara hanya untuk siapa? Orang benar. Jadi kalau mati dalam keadaan dosa, kasih ayat yang berkaitan dengan neraka, saudara. Loh iya, kasih ayat. Kalau sebelum dia mati dia tidak ada pemberesan atau pengampunan, minta doa. Tapi sebelum dia mati dia bilang saya mau bertobat. Nah itu surga saudara. Seperti sahabat minggu lalu kan, orang mau buat dosa bagaimanapun, tapi kalau dia mau mati dia minta ampun, surga saudara. Kalau orang disembah Yesus surga kok, masa dia tidak? Tapi kalau sampai dia mau mati dan dia bilang begini, Tuhan itu siapa? Nah kalau dia mati saudara, kasih ayat neraka itu. Kasih, karena dia tidak mau bertobat, keraskan hati. Padahal kan orang udah mau mati itu kan kesempatan pemberesan yang Tuhan kan. Seperti tukang copet yang saya sudah bilang kan. Pendeta pergi doa, pendeta amin, pendeta pinjam tangan hilang. Kalau dia mau mati, ternyata jam tangan ada di tangan dia saudara. Bayangkan udah mau mati masih apa? Nyopet. Harusnya bertobat udah. Saudara nonton video nggak di TikTok beberapa hari lalu? Ada pendeta di Medan itu ribut sama keluarga almarhumah atau almarhum. Karena mereka masukkan barang-barang dari almarhum, barang-barang kesukaan. Pendeta bilang, saya tidak mau lihat barang-barang ini dalam peti mati. Karena memang firman Tuhan bilang kita ini datang tidak bawa apa-apa, pulang juga tidak bawa apa-apa. Kalau ada tas yang mahal, ya kasihlah ke anak-anak toh.
Kalau ada jam tangan, perhiasan, kalung, cincin, kasihlah ke anak cucu. Jangan dibawa. Sayang, menurut saya sayang. Jangan dibawa. Kasih ke orang yang hidup supaya apa? Kenangan. Jadi waktu mereka lihat cincin, oh ini saya punya oma yang kasih. Betul? Bagus tidak? Itu kan lebih bagus. Daripada nanti dimasukkan dalam peti, siapa yang dapat situ? Tanah yang dapat di situ. Kadang-kadang kita ini salah dibolak-balik ya. Jangan coba-coba. Ya. Jadi kalau bicara firman, jangan pakai perasaan. Makanya Paulus bilang begini, kami ini harus diuji. Sebab kami memberitakan firman Tuhan yang tidak ada motivasi damai dan kepalsuan yang lain. Murni kami beritakan firman Tuhan. Amin saudara. Jadi kita nanti mati saudara, kita masih tetap beribadah kepada Tuhan di surga. Makanya orang kalau gak suka ibadah di bumi, bagaimana dia bisa ibadah di surga? Loh iya kan? Ibadah di bumi cuma berapa jam? 2 jam. Di surga tuh siang malam, non-stop. Nah kalau 2 jam aja kamu mengeluh capek dan malas, bagaimana ada di surga? Loh masuk akal atau tidak saudara? Itu yang saya bilang tadi, khotbah di pemakaman itu paling enak begini. Kalau kamu bosan ibadah 2 jam di bumi, di surga itu 24 jam. Yang menjadi cahaya matahari itu siapa? Kristus. Tidak ada malam lagi di sana. Semua terang benderang di sana. Yang ada apa? Sukacita. Bahkan saya dan saudara yang melayani Tuhan, mati nanti saudara masih melayani di surga sana. Saudara lihat tuh, betapa enaknya hidup dengan Tuhan. Saudara-saudara, Alkitab bilang tidak ada lagi apa saudara? Air mata. Makanya kalau masih bisa menangis hari ini, itu berkat Tuhan saudara. Karena di surga tidak ada air mata, Tuhan suruh hapus semua. Makanya gampang saudara melihat orang di surga atau neraka, gampang. Lihat dia ibadah atau tidak. Ada yang bilang, saya tidak ibadah aja Tuhan sayang, apalagi saya ibadah. Saudara bisa itu perkataan rohani seakan-akan, tapi itu bahaya saudara. Tidak ibadah aja Tuhan apa? Yang memang Tuhan punya anugerah itu ada yang umum, ada yang khusus. Matahari Tuhan bukan kasih buat untuk orang Kristen saja. Semua orang beragama apapun, matahari dapat. Betul atau tidak? Bulan bintang dapat atau tidak? Dapat. Tapi keselamatan mereka dapat saudara? Tidak dapat. Itu yang namanya anugerah khusus. Makanya saya dan saudara, ayo tekun beribadah kepada Tuhan. Ya, tekun ibadah. Karena nanti kita mati saudara, surga terima kita. Saya yakin orang yang tekun ibadah itu orang yang mau cinta Tuhan. Orang yang tekun ibadah bukan dia sempurna, masih bisa jatuh dalam dosa. Tapi dia tahu bahwa hari beribadah adalah kesempatan di mana dia akan berjumpa dengan Tuhan. Ayat terakhir Wahyu 12 ayat 10 sampai 12. Mari kita baca firman ini, bangkit berdiri saudara-saudara. Wahyu 12 ayat 10 sampai 12. Sudah ketemu, mari kita baca firman Tuhan. Sama-sama, 1, 2, 3. Pemain musik maju ke depan. Dan aku mendengar suara yang nyaring di surga, berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, dan kekuasaan dia yang diurapinya, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita, yakni iblis, yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Dan mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. 12 keras. Karena itu bersukacitalah, hai surga dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Celakalah kamu, hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu dalam geraknya yang dahsyat, karena ia tahu bahwa apa? Waktunya sudah. Amin saudara-saudara. Mau tekun ibadah dengan Tuhan, harus tekun. Ibadah bukan cuma hari Minggu aja. Ada ibadah apa saja ketika saudara punya kesempatan. Jangan pakai alasan-alasan. Jangan kecewa dengan manusia buat saudara tidak mau ibadah. Jangan. Saudara hanya mau pandang Kristus dan salib Kristus saja. Saya yakin saudara tidak akan pernah lelah-lelah untuk mencari Tuhan. Yesaya berkata, carilah Tuhan selama ia berkenan. Ada amin saudara? Saya percaya
kita semua akan jadi orang Kristen yang tekun dalam beribadah. Tuhan berkati kita semua dengan firman Tuhan.